Semakin baik sebuah sistem plumbing dirancang, semakin kecil kemungkinan kita menyadari bahwa sistem tersebut sedang bekerja. Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana, namun jika kita perhatikan, hampir setiap aktivitas di dalam selalu bergantung pada sistem plumbing. Mulai dari untuk mencuci tangan, menggunakan uang air bekas pencucian. Semuanya dapat berlangsung dengan lancar karena adanya sistem yang bekerja di balik dinding dan di bawah lantai bangunan. Sebaliknya, ketika sistem tersebut mengalami gangguan, seperti saluran yang tersumbat, air tidak mengalir, atau muncul bau dari jaringan perpipaan, maka aktivitas sehari-hari akan ikut terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa plumbing bukan sekedar jaringan pipa, melainkan suatu sistem utilitas yang memiliki peran penting dalam menjaga kenyamanan, sanitasi, kesehatan lingkungan, bahkan keberlanjutan operasional suatu bangunan. Berangkat dari pemahaman tersebut, pada tugas besar ini, saya melakukan kajian terhadap sistem plumbing pada salah satu fasilitas pendukung di TPS 3R Panji Sinar Agung, kemudian menyusun konsep rancangan plumbing terpadu yang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas sistem, kemudahan pemeliharaan, serta mendukung aspek sanitasi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wasiruddin dengan NIM 124230019 dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Analisis dan Konsep Rancangan Sistem Plumbing Terpadu pada Pentri TPS 3R Panji Sinar Agung, Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk memulai presentasi ini, saya akan membacakan beberapa poin pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, deskripsi objek kasus. Yang ketiga, data teknis dasar dan hasil observasi. Yang keempat, analisis teknis dan evaluasi sistem plumbing, perancangan plumbing terpadu. Yang keenam, sisi dan skema usulan. Yang ketujuh, kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari penyusunan tugas besar mengenai analisis dan konsep rancangan sistem plumbing tertib S3R Panji Sinarak. Sistem plumbing merupakan salah satu utilitas utama pada sebuah bangunan yang berfungsi menyediakan air bersih, menyalurkan air limbah, serta menjaga aspek sanitasi dan kesehatan lingkungan. Keberadaan sistem ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kenyamanan pengguna, sekaligus mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pengelolaan air yang kurang baik. Salah satu fasilitas yang memerlukan sistem plumbing yang memadai adalah TPS 3R. Selain sebagai tempat pengelolaan sampah berbasis prinsip reuse, dan recycle, TPS 3R juga memiliki bangunan penunjang bagi pekerja yang membutuhkan penyediaan air bersih serta sistem pembuangan air limbah yang berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi di TPS 3R Panji Sinar Agung, terdapat bangunan ruang pekerja yang menjadi objek kajian dalam tugas besar ini. Pada bangunan tersebut diasumsikan terdapat fasilitas pantry sebagai sarana pendukung aktivitas pekerja seperti mencuci tangan, mencuci peralatan makan dan minum, serta menyiapkan minuman sederhana. Meskipun aktivitasnya relatif sederhana, fasilitas tersebut tetap memerlukan sistem plumbing yang dirancang secara tepat agar distribusi air bersih berjalan optimal, air limbah dapat dialirkan dengan aman, dan tidak menimbulkan gangguan sanitasi. Selain itu, beberapa komponen sistem plumbing existing belum dapat diidentifikasi secara rinci selama observasi lapangan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya analisis teknis serta penyusunan konsep rancangan sistem plumbing yang mengacu pada prinsip hidrolika, sanitasi, dan kemudahan operasi maupun pemeliharaan. Melalui tugas besar ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu konsep rancangan plumbing terpadu yang sesuai dengan kebutuhan pantry pada TPS 3R, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari penyusunan tugas besar ini. Tujuan utama dari penyusunan tugas besar ini adalah melakukan analisis terhadap kondisi sistem plumbing pada pantry TPS 3R Panji Sinar Agung. Kemudian, menyusun konsep rancangan sistem plumbing yang lebih terpadu dan sesuai dengan kebutuhan operasional bangunan. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi existing sistem plumbing
menghitung kebutuhan air bersih, menganalisis sistem distribusi air bersih, dan penyaluran air limbah, mengevaluasi kondisi existing berdasarkan prinsip teknik plumbing dan sanitasi lingkungan, serta menyusun konsep rancangan yang meliputi sistem penyediaan air bersih, sistem air limbah, sistem fan, dan perlengkapan plumbing pendukung. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan konsep running dihasilkan dapat menjadi rekomendasi teknis yang sederhana, aplikatif, dan mendukung peningkatan kualitas sanitasi pada fasilitas TPS 3R. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup pembahasan pada tugas besar ini. Agar pembahasan lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada beberapa ruang lingkup utama. Objek kajian difokuskan pada fasilitas pantry yang berada di bangunan ruang pekerja TPS 3R Panji Sinar Agung, Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Analisis meliputi kebutuhan air bersih, sistem distribusi air bersih, perlengkapan plumbing, sistem penyaluran air limbah domestik, sistem venting, serta komponen pendukung lainnya. Seluruh analisis disusun berdasarkan hasil observasi lingkungan, dokumentasi survei, studi literatur, serta penerapan konsep yang telah dipelajari pada mata kuliah plumbing. Sementara itu, rancangan yang dipakai konseptual desain, sehingga belum mencakup perhitungan struktur, gambar kerja, maupun analisis utilitas bangunan lainnya seperti sistem proteksi kebakaran, instalasi listrik, dan sistem mekanikal. Dengan adanya batasan tersebut, pembahasan dapat lebih difokuskan pada evaluasi kondisi existing serta penyusunan konsep yang sesuai dengan karakteristik bangunan pantry di kawasan TPS 3R. Selanjutnya saya akan memasuki bab 2, yaitu deskripsi objek studi kasus. Untuk memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian dan kondisi objek yang menjadi dasar penyusunan analisis. Gambaran umum TPS 3R Panji Sinar Agung. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum lokasi yang menjadi objek studi kasus dalam tugas besar ini. Objek penelitian berada di TPS 3R Panji Sinar Agung, yang berlokasi di Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. TPS 3R ini merupakan fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM Panji Sinar Agung dan telah beroperasi sejak tahun 2004. Berdasarkan hasil observasi, fasilitas ini melayani sekitar 1.700 kepala keluarga dan 11 instansi, dengan jumlah pekerja sebanyak 23 orang, serta jam operasional setiap hari mulai pukul 8 hingga 4 sore, waktu Indonesia Barat. Aktivitas utama yang dilakukan meliputi penerimaan sampah, pemilahan menggunakan konveyor, penyimpanan material yang masih memiliki nilai ekonomi, hingga pengangkatan residu menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA. Selain area pengolahan sampah, di dalam kawasan TPS 3R juga terdapat bangunan pendukung yang dimanfaatkan sebagai ruang pekerja. Bangunan inilah yang menjadi fokus kajian karena secara fungsional memerlukan sistem utilitas, khususnya sistem plumbing, untuk menunjang kebutuhan air bersih dan sanitasi selama kegiatan operasional berlangsung. Oleh karena itu, dalam tugas besar ini, objek yang dikaji difokuskan pada pantry yang diasumsikan berada di dalam bangunan ruang kerja mendukung aktivitas sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik pantry sebagai objek utama dalam perencanaan sistem plumbing. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan karakteristik bangunan pantry yang menjadi objek perencanaan sistem plumbing. Pantry merupakan fasilitas pendukung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik sederhana, seperti mencuci tangan, mencuci peralatan makan dan minum, mengambil air bersih, serta menyiapkan makanan atau minuman ringan. Penelitian ini, pantry direncanakan sebagai bagian dari bangunan ruang pekerja dengan tingkat penggunaan yang relatif rendah hingga sedang. Oleh karena itu, air limbah yang dihasilkan didominasi oleh grey water, yaitu air limbah yang berasal dari aktivitas pencucian dan tidak berasal dari toilet. Berdasarkan karakteristik tersebut, sistem plumbing yang dirancang difokuskan pada penyediaan air bersih serta penyaluran grey water secara aman dan efisien. Komponen utama yang direncanakan meliputi sink, faucet, jaringan pipa air bersih, jaringan pipa air limbah, floor drain, serta grease trap sebagai unit pemisah minyak dan lemak sebelum air limbah dialirkan menuju sistem pengolahan lanjutan.
Dengan konfigurasi tersebut, seluruh komponen diharapkan dapat bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang sederhana, mudah dioperasikan, serta sesuai dengan kebutuhan operasional pantry di kawasan TPS 3R. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi existing sistem plumbing yang menjadi dasar dalam penyusunan konsep rancangan. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan hasil identifikasi kondisi existing sistem plumbing berdasarkan observasi lapangan. Secara umum, bangunan ruang pekerja telah memiliki fasilitas dasar yang mendukung aktivitas domestik seperti adanya sink yang digunakan untuk mencuci tangan maupun peralatan makan. Hal ini menunjukkan bahwa suplai air bersih telah tersedia, meskipun sumber air serta jalur distribusi perpipaannya tidak dapat diidentifikasi secara langsung selama kegiatan survei. Dari sisi sistem penyaluran air limbah, jaringan perpipaan juga tidak terlihat karena sebagian besar berada di bawah lantai bangunan. Oleh sebab itu, aliran air limbah diasumsikan terhubung dengan sistem pembuangan yang tersedia di kawasan TPS 3R. Selain itu, beberapa komponen seperti grease trap, sistem fan, clean out, maupun septic tank belum dapat diidentifikasi keberadaannya selama observasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu keterbatasan data lapangan, sekaligus menunjukkan bahwa dokumentasi teknis sistem plumbing masih belum tersedia secara lengkap. Dari hasil pengamatan juga terlihat bahwa beberapa area masih terdapat potensi genangan, sehingga keberadaan sistem drainase atau floor drain menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan rancangan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem plumbing existing masih mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja, namun belum menunjukkan keterpaduan antar komponen sesuai prinsip perencanaan plumbing modern. Oleh karena itu, hasil identifikasi kondisi existing ini menjadi dasar dalam melakukan analisis teknis serta penyusunan konsep rancangan sistem plumbing pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknis dasar, data teknis dasar, dan hasil observasi sebagai landasan dalam proses analisis perencanaan sistem plumbing. Pada pembahasan ini, saya akan menyampaikan data teknis dasar yang digunakan sebagai landasan dalam proses analisis dan penyusunan konsep rancangan sistem plumbing. Objek kajian berupa pantry yang berada pada bangunan ruang pekerja di kawasan TPS 3R Panji Sinar Agung. Bangunan ini berfungsi sebagai fasilitas pendukung operasional yang digunakan oleh 23 orang pekerja dengan jam operasional setiap hari mulai jam 8 hingga jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Karena luas pantry belum diukur secara langsung saat survei, maka dalam penelitian ini digunakan asumsi luas sekitar 10 hingga 12 meter persegi, yang masih sesuai dengan referensi perencanaan itu berdasarkan hasil observasi kondisi lahan di sekitar bangunan relatif datar, sehingga sistem penyaluran air limbah diperkirakan masih memungkinkan menggunakan prinsip aliran gravitasi tanpa memerlukan pompa tambahan. Data-data dasar inilah yang kemudian menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan air bersih, kapasitas sistem, serta konsep jaringan perpipaan yang akan dirancang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi plumbing existing yang berhasil diidentifikasi selama observasi lingkungan. Selama observasi lapangan. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar instalasi plumbing existing tidak dapat diamati secara langsung karena berada di dalam bangunan maupun tertanam di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, identifikasi dilakukan berdasarkan komponen yang terlihat di lapangan serta aktivitas operasional yang berlangsung. Dari hasil identifikasi, diketahui bahwa sink telah tersedia dan digunakan oleh pekerja sebagai titik penggunaan air. Namun, sumber air bersih, jalur distribusi perpipaan, sistem fan, maupun floor drain belum dapat diidentifikasi secara jelas. Jalur penyaluran air limbah juga diasumsikan terhubung dengan sistem drainase existing karena tidak terdapat gambar teknis ataupun as-built drawing yang dapat dijadikan acuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi sistem plumbing tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan instalasi existing, sehingga diperlukan pendekatan analitis dengan mengacu pada standar perencanaan plumbing untuk menghasilkan konsep rancangan yang lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data plumbing fixture yang menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan air dan air limbah.
Plumbing fixture merupakan komponen yang secara langsung menggunakan air bersih sekaligus menghasilkan air limbah, sehingga keberadaannya menjadi dasar dalam perencanaan sistem plumbing. Pada konsep pantry yang dirancang, pan utama terdiri dari satu unit sink, satu faucet, satu floor drain, serta satu grease trap yang direncanakan sebagai unit pengolahan awal air limbah. Dari seluruh yang tersebut, sink menjadi perlengkapan utama karena hampir seluruh aktivitas domestik berlangsung seperti mencuci tangan, mencuci gelas, dan alat makan. Oleh karena itu, sink menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan air bersih sekaligus memperkirakan debit greywater yang akan dihasilkan. Sementara itu, floor drain dan grease trap ditambahkan pada konsep rancangan sebagai upaya meningkatkan aspek sanitasi, memperlancar aliran air limbah, serta mengurangi potensi penyumbatan akibat akumulasi minyak dan lemak. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dokumentasi lapangan yang menjadi pendukung proses identifikasi kondisi existing. Dokumentasi lapangan dilakukan sebagai bagian dari proses observasi untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kawasan TPS 3R Panji Sindara Agung dan bangunan yang menjadi objek kajian. Dokumentasi tersebut meliputi kondisi umum kawasan TPS 3R, aktivitas operasional pengelolaan sampah, serta bangunan ruang pekerja yang menjadi lokasi perencanaan pantry. Bahwa bangunan ruang pekerja telah dimanfaatkan secara aktif oleh para pekerja sehingga membutuhkan fasilitas pendukung berupa sistem penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa sebagian besar jaringan perpipaan tidak dapat diamati secara langsung, sedangkan keberadaan grease trap, sistem fan, dan clean out belum dapat dipastikan. Selain itu, belum tersedia gambar teknis instalasi plumbing yang dapat digunakan sebagai referensi evaluasi. Oleh karena itu, seluruh hasil observasi dan dokumentasi lapangan pada pembahasan ini menjadi dasar dalam menyusun analisis teknis serta konsep rancangan sistem plumbing yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis teknis dan evaluasi SING yang merupakan inti pembahasan dalam tugas besar ini. Analisis kebutuhan air bersih. Pada pembahasan ini, saya melakukan analisis kebutuhan air bersih sebagai dasar dalam menentukan kapasitas sistem plumbing yang akan dirancang. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah pengguna, yaitu 23 orang pekerja dengan asumsi kebutuhan air domestik ringan sebesar 15 liter per orang per hari. Karena aktivitas pada pantry tangan, mencuci peralatan makan dan minum, serta menyiapkan minuman sederhana, sehingga kebutuhan airnya relatif lebih kecil dibandingkan dapur komersial. Dari hasil perhitungan, diperoleh kebutuhan air bersih sebesar 345 liter per hari. Selanjutnya ditambahkan dengan faktor cadangan sebesar 20% untuk mengantisipasi fluktuasi penggunaan, sehingga total kebutuhan air menjadi 414 liter per hari atau 0,41 meter kubik per hari. Selain kebutuhan harian, dilakukan juga analisis jam puncak karena penggunaan air tidak berlangsung secara merata. Pada waktu istirahat, beberapa pekerja dapat menggunakan pantry secara bersamaan sehingga debit sesaat menjadi lebih tinggi dibandingkan debit rata-rata. Berdasarkan asumsi faktor jam puncak sebesar 2 kali debit rata-rata, diperoleh kebutuhan sekitar 103,5 liter per jam atau sekitar 1,73 liter per menit. Hasil ini menunjukkan bahwa kebutuhan air pada pantry sebenarnya relatif kecil, sehingga sistem distribusi tidak memerlukan kapasitas yang besar. Namun demikian, sistem tetap harus mampu mempertahankan debit dan tekanan air pada saat terjadi penggunaan bersamaan agar aktivitas pekerja tidak terganggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis debit air buangan yang dihasilkan dari penggunaan air bersih tersebut. Setelah mengetahui kebutuhan air bersih, langkah berikutnya adalah memperkirakan debit air limbah yang akan dihasilkan. Dalam penelitian ini digunakan asumsi bahwa sekitar 80% air bersih berubah menjadi air limbah, sedangkan sisanya hilang akibat penguapan maupun penggunaan lain yang tidak langsung masuk ke saluran pembuangan. Berdasarkan asumsi tersebut, diperoleh debit air limbah sekitar 331,2 liter per hari atau setara dengan 0,33 meter kubik per hari. Meskipun debitnya relatif kecil, karakteristik limbah yang dihasilkan tetap perlu diperhatikan karena seluruh air limbah berasal dari aktivitas pantry, sehingga termasuk kategori grey water.
Air limbah ini mengandung sabun, sisa makanan, deterjen, serta minyak dan lemak atau fat, oil, and grease yang berpotensi menyebabkan penyumbatan perpipaan. Oleh karena itu, dalam perancangan sistem plumbing, perhatian utama tidak hanya diberikan pada debit, tetapi juga pada kualitas air limbah. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa pada konsep rancangan ditambahkan grease trap sebagai unit pemisah minyak dan lemak sebelum air limbah dialirkan menuju sistem pengolahan existing. Selanjutnya saya akan membahas analisis aliran fluida sebagai dasar dalam menentukan konsep jaringan perpipaan. Analisis aliran fluida bertujuan untuk memastikan bahwa air bersih maupun air limbah dapat mengalir dengan baik melalui jaringan perpipaan. Pada analisis ini dikaji beberapa parameter hidrolika seperti debit aliran, kecepatan aliran, kehilangan energi atau head loss, tekanan air, serta pengaruh elevasi terhadap sistem. Berdasarkan hasil analisis, debit air yang relatif kecil menyebabkan kebutuhan diameter pipa juga tidak terlalu besar. Namun demikian, diameter pipa tetap harus dipilih secara tepat agar kecepatan aliran yang optimal. Apabila pipa terlalu kecil, maka kehilangan tekanan akan meningkat. Sedangkan apabila terlalu sehingga berpotensi menimbulkan endapan pada saluran air limbah. Selain itu, karena jaringan perpipaan pada pantry relatif pendek dan bangunan berada pada lahan yang datar, maka kehilangan energi akibat gesekan diperkirakan relatif kecil. Kondisi ini juga memungkinkan sistem penyaluran air limbah menggunakan prinsip gravitasi tanpa memerlukan pompa tambahan. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem plumbing pada pantry lebih ditentukan oleh kualitas desain jaringan perpipaan, seperti pemilihan diameter pipa, kemiringan saluran, dan tata letak komponen, dibandingkan oleh besarnya debit air yang dialirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis sistem fan yang berfungsi menjaga kestabilan tekanan udara dalam jaringan perpipaan. Sistem fan sebagai salah satu komponen penting dalam sistem plumbing. Berdasarkan hasil observasi, keberadaan sistem fan pada kondisi existing belum dapat diidentifikasi secara langsung. Meskipun demikian, keberadaan sistem fan tetap diperlukan karena fungsinya bukan hanya sebagai saluran udara, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan tekanan di dalam jaringan perpipaan. Sistem fan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menjaga kestabilan aliran air limbah, mempertahankan water seal pada T-trap agar tidak terjadi self-siphonage, serta mengalirkan gas hasil dekomposisi air limbah ke atmosfer sehingga tidak masuk ke dalam ruangan. Apabila sistem fan tidak tersedia, maka dapat muncul berbagai permasalahan seperti hilangnya water seal, munculnya bau dari saluran, aliran air limbah yang tidak stabil, hingga akumulasi gas di dalam jaringan perpipaan. Oleh karena itu, pada konsep perancangan diusulkan penggunaan individual fan yang dipasang setelah P-trap dan diteruskan hingga di atas atap bangunan. Konfigurasi ini dinilai sudah memadai mengingat pantry hanya memiliki satu titik penggunaan utama, sehingga sistem fan tidak perlu dibuat terlalu kompleks. Selanjutnya saya akan membahas analisis plumbing fixture sebagai dasar dalam menentukan perlengkapan plumbing yang digunakan pada rancangan ini. Plumbing fixture yaitu perlengkapan yang menjadi titik penggunaan air sekaligus titik awal terbentuknya air limbah. Berdasarkan karakteristik pantry, perlengkapan utama yang digunakan terdiri dari satu unit sink dan satu faucet. Kedua komponen ini dipilih karena telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik sederhana, seperti mencuci tangan, mencuci gelas, maupun mencuci peralatan makan. Selain itu, pada konsep rancangan juga ditambahkan floor drain sebagai sistem drainase lantai dan grease trap sebagai unit pengolahan awal air limbah. Kedua komponen ini sebelumnya belum dapat diidentifikasi pada kondisi existing, namun keberadaannya sangat penting untuk meningkatkan aspek sanitasi serta mempermudah pemeliharaan sistem. Dengan jumlah plumbing fixture yang relatif sedikit, konfigurasi jaringan menjadi lebih sederhana, kehilangan tekanan dapat diminimalkan, dan proses operasi maupun pemeliharaan menjadi lebih mudah dilakukan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan plumbing fixture tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pengguna, tetapi juga efisiensi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis sanitasi dan kesehatan lingkungan sebagai salah satu tujuan utama dalam perancangan sistem plumbing. Selain aspek hidrolika, sistem plumbing juga memiliki fungsi penting dalam menjaga sanitasi dan kesehatan lingkungan bangunan. Berdasarkan hasil analisis, potensi gangguan sanitasi pantry, terutama berasal dari grey water yang mengandung sabun, sisa makanan, serta minyak dan lemak, apabila air limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan penyumbatan, bau tidak sedap, bahkan meningkatkan resiko pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, konsep sistem yang diusulkan tidak hanya berfokus pada penyaluran air limbah, tetapi juga mengintegrasikan beberapa komponen pendukung seperti P-trap, grease trap, floor drain, dan sistem fan. P-trap berfungsi mempertahankan water seal agar gas limbah tidak masuk kembali ke ruangan. Grease trap memisahkan minyak dan lemak sebelum memasuki jaringan perpipaan. Floor drain menjaga kebersihan lantai, sedangkan sistem fan mempertahankan keseimbangan tekanan udara di dalam pipa. Dengan kombinasi komponen tersebut, sistem plumbing diharapkan mampu memenuhi kebutuhan operasional sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi pekerja TPS 3R. Selanjutnya saya akan membahas aspek operasi dan pemeliharaan sistem plumbing. Keberhasilan suatu sistem plumbing tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain, tetapi juga oleh kemudahan dalam pengoperasian dan pemeliharaannya. Berdasarkan hasil analisis, sistem yang dirancang memiliki konfigurasi yang sederhana dengan jalur perpipaan yang relatif pendek sehingga mudah dioperasikan oleh pengguna tanpa memerlukan peralatan maupun prosedur yang kompleks. Dari sisi pemeliharaan, beberapa komponen memerlukan inspeksi secara berkala seperti faucet, sink, floor drain, P-trap, grease trap, hingga sistem fan. Khusus grease trap, pembersihan rutin menjadi sangat penting untuk mencegah akumulasi fat, oil, and grease yang dapat menyebabkan penyumbatan pada jaringan perpipaan. Selain itu, pada rancangan juga direkomendasikan pemasangan clean out sebagai titik akses inspeksi, sehingga proses pembersihan saluran dapat dilakukan tanpa harus membongkar jaringan perpipaan. Secara keseluruhan, penerapan program operasi dan pemeliharaan preventif akan memperpanjang umur layanan sistem, mempertahankan kapasitas hidrolik, serta menekan kebutuhan perbaikan yang bersifat korektif. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil evaluasi permasalahan serta alternatif solusi yang diusulkan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Berdasarkan seluruh hasil analisis, dilakukan identifikasi terhadap berbagai potensi permasalahan yang masih terdapat pada kondisi existing sistem plumbing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan bukan oleh besarnya kebutuhan air, melainkan karena belum lengkapnya komponen sistem plumbing. Beberapa komponen penting seperti grease trap, sistem fan, clean out, serta dokumentasi jaringan perpipaan belum dapat diidentifikasi selama observasi. Selanjutnya dilakukan analisis sebab akibat untuk menentukan alternatif solusi yang paling tepat. Dan hasil tersebut diperoleh beberapa rekomendasi utama, yaitu pemasangan grease trap untuk mengurangi akumulasi minyak dan lemak, penambahan individual fan untuk menjaga keseimbangan tekanan udara, penyediaan clean out agar inspeksi lebih mudah dilakukan, serta penyusunan gambar teknis dan program operasi maupun pemeliharaan sistem. Seluruh rekomendasi tersebut kemudian diprioritaskan menggunakan priority matrix berdasarkan tingkat dampak dan kemudahan implementasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa pemasangan grease trap, penyediaan clean out, serta penyusunan SOP operasi dan pemeliharaan termasuk kategori quick wins, karena memiliki dampak yang besar namun relatif mudah diterapkan. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun konsep rancangan sistem plumbing yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya memasuki pembahasan yang kelima, yang membahas konsep rancangan sistem plumbing terpadu sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap analisis.
Memasuki pembahasan ini, saya akan menjelaskan konsep rancangan sistem plumbing yang diusulkan berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya. Konsep pertama adalah sistem penyediaan air bersih. Berdasarkan hasil perhitungan, kebutuhan air pada pantry hanya sekitar 0,41 meter kubik per hari, sehingga sistem distribusi tidak memerlukan reservoir atau jaringan perpipaan yang kompleks. Oleh karena itu, dipilih sistem distribusi langsung atau direct water supply yang memanfaatkan sumber air existing di kawasan TPS 3R. Air dialirkan menuju faucet melalui pipa PVC kelas AW berdiameter setengah inci, serta dilengkapi stop valve agar aliran dapat dihentikan saat dilakukan pemeliharaan tanpa mengganggu jaringan utama. Konsep ini dipilih karena sederhana, ekonomis, mudah dioperasikan, dan tetap mampu memenuhi kebutuhan air bersih selama kegiatan operasional pantry. Konsep berikutnya adalah sistem penyaluran air buangan. Karena debit air limbah relatif kecil dan kondisi lahan cukup datar, maka digunakan sistem gravitasi atau gravity flow, sehingga air limbah dapat mengalir secara alami tanpa memerlukan pompa. Air limbah dari sink terlebih dahulu melewati P-trap, kemudian dialirkan menuju grease trap sebagai unit pengolahan awal untuk memisahkan minyak dan lemak. Setelah itu, air limbah diteruskan menuju saluran air limbah utama yang telah tersedia di kawasan TPS 3R. Jaringan perpipaan menggunakan pipa PVC kelas AW berdiameter 2 inci dengan kemiringan sekitar 1 hingga 2%, sehingga aliran tetap kontinu dan mampu mengurangi resiko sedimentasi maupun penyumbatan. Dengan konfigurasi tersebut, sistem air buangan tidak hanya memenuhi aspek hidrolika, tetapi juga mendukung sanitasi serta kemudahan pemeliharaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep sistem fan yang menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan jaringan perpipaan. Untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam jaringan perpipaan, pada rancangan ini diusulkan penggunaan individual fan. Sistem fan dipasang setelah P-trap dan diteruskan hingga melewati atap bangunan. Konfigurasi ini dipilih karena pantry hanya memiliki satu titik pembuangan utama, sehingga individual fan sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan sistem. Fungsi utama fan adalah menjaga tekanan udara tetap seimbang, mempertahankan water seal pada P-trap, serta mencegah gas hasil dekomposisi air limbah masuk kembali ke dalam. Selain meningkatkan aspek sanitasi, sistem fan juga membantu menjaga kelancaran aliran air limbah dan mengurangi risiko gangguan hidrolis seperti self-siphonage maupun back pressure. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep grease trap sebagai unit pengolahan awal air limbah. Salah satu komponen utama yang ditambahkan pada rancangan adalah grease trap. Grease trap ditempatkan setelah P-trap dan sebelum saluran air limbah utama, sehingga seluruh air limbah pada dari pantry terlebih dahulu mengalami proses pemisahan minyak, dan mekanisme kerjanya memanfaatkan perbedaan massa jenis antara air dan minyak. Minyak serta lemak akan mengapung di permukaan, sedangkan partikel padat mengendap di dasar bak. Air yang telah mengalami pemisahan kemudian dialirkan menuju jaringan air limbah utama. Mengingat debit air limbah hanya sekitar 0,33 meter kubik per hari, maka digunakan grease trap gravitasi berkapasitas sekitar 50 liter, yang dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional pantry. Dengan adanya grease trap, risiko penyumbatan akibat fat, oil, and grease dapat dikurangi secara signifikan sekaligus memperpanjang umur layanan jaringan perpipaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pemeliharaan sistem plumbing yang mendukung keberlanjutan operasional sistem. Selain aspek desain, keberhasilan sistem plumbing juga ditentukan oleh kegiatan operasi dan pemeliharaan. Oleh karena itu, pada rancangan ini diterapkan konsep preventive maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara berkala sebelum terjadi kerusakan. Komponen yang menjadi prioritas pemeliharaan meliputi sink, faucet, P-trap, grease trap, floor drain, sistem fan, clean out, serta jaringan perpipaan air limbah. Setiap komponen memiliki frekuensi inspeksi yang berbeda sesuai tingkat penggunaan dan potensi gangguannya. Misalnya, grease trap dibersihkan setiap minggu, sedangkan pemeriksaan sistem fan dilakukan setiap 6 bulan. Selain inspeksi rutin, seluruh kegiatan pemeliharaan juga didukung dengan maintenance checklist
sebagai bentuk dokumentasi kondisi sistem dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan tersebut, keandalan sistem dapat dipertahankan. Biaya perbaikan umur layanan seluruh komponen menjadi lebih panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana seluruh komponen tersebut diintegrasikan menjadi satu sistem pelambing terpadu. Sebagai bagian akhir dari konsep rancangan, pembahasan konsep rancangan, seluruh subsistem yang telah dirancang kemudian diintegrasikan menjadi satu konsep pelambing terpadu. Alur sistem dimulai dari penyediaan air bersih yang dialirkan menuju faucet dan sink. Setelah digunakan, air berubah menjadi greywater yang kemudian melewati P-trap, diproses terlebih dahulu di dalam grease trap, lalu diteruskan menuju saluran air limbah utama yang terhubung dengan sistem pengolahan limbah kawasan TPS 3R. Selama proses tersebut berlangsung, individual fan menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam jaringan perpipaan. Sedangkan clean out dan program pemeliharaan memastikan seluruh sistem tetap mudah diinspeksi dan dipelihara. Dengan demikian, setiap komponen tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mendukung dalam satu sistem yang utuh. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi hidrolika, memperbaiki aspek sanitasi, mempermudah operasi dan pemeliharaan, serta mendukung keberlanjutan sistem plumbing pada pantry TPS 3R. Memasuki pembahasan yang keenam, yaitu skema existing dan skema usulan. Yang pertama yaitu skema kondisi existing berdasarkan hasil observasi lapangan. Dari skema tersebut dapat dilihat bahwa bangunan ruang pekerja telah memiliki sumber air bersih dan satu titik penggunaan berupa sink. Namun demikian, beberapa komponen penting dalam sistem plumbing belum dapat diidentifikasi secara jelas seperti grease trap, sistem fan, clean out, maupun dokumentasi jalur perpipaan. Selain itu, jalur penyaluran air limbah menuju sistem pengolahan juga belum diketahui secara pasti karena instalasi perpipaan sebagian besar berada di bawah permukaan tanah dan tidak tersedia gambar teknis sebagai acuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem plumbing masih mampu memenuhi kebutuhan dasar pengguna, namun belum membentuk sistem yang terintegrasi sehingga aspek operasi, inspeksi, maupun pemeliharaan masih sulit dilakukan. Selanjutnya saya akan menunjukkan skema usulan yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya. Skema plumbing usulan menjadi hasil utama dari tugas besar ini. Pada rancangan ini, seluruh komponen utama telah diintegrasikan dalam satu sistem yang saling mendukung. Air bersih dialirkan dari sumber menuju faucet melalui jaringan distribusi menggunakan pipa PVC kelas AW yang dilengkapi dengan stop valve. Setelah digunakan pada sink, air limbah dialirkan menuju P-trap, kemudian melewati grease trap untuk memisahkan minyak dan lemak sebelum diteruskan menuju saluran air limbah utama. Untuk menjaga kestabilan tekanan udara di dalam jaringan perpipaan, ditambahkan individual fan yang diteruskan hingga di atas atap bangunan. Selain itu, disediakan clean out sebagai titik inspeksi sehingga proses pemeliharaan dapat dilakukan dengan lebih mudah apabila terjadi gangguan. Dengan konfigurasi tersebut, sistem tidak hanya memenuhi aspek hidrolika, tetapi juga meningkatkan sanitasi, kemudahan operasi, serta keberlanjutan pengelolaan sistem plumbing. Selanjutnya saya akan membandingkan kondisi existing dengan konsep bulan yang telah dirancang. Pada pembahasan ini menunjukkan perbandingan antara kondisi existing dengan konsep rancangan yang diusulkan. Pada konsep pada kondisi existing, sistem plumbing masih bersifat sederhana dan beberapa komponen penting belum dapat diidentifikasi seperti P-trap, grease trap, individual fan, clean out, maupun dokumentasi jaringan perpipaan. Sementara itu, pada konsep usulan, seluruh komponen tersebut telah ditambahkan dan diintegrasikan ke dalam satu sistem yang saling mendukung. Dari sisi hidrolika, penggunaan grease trap membantu mengurangi resiko penyumbatan akibat akumulasi minyak dan lemak. Dari sisi sanitasi, kombinasi P-trap dan individual fan
mampu mencegah keluarnya gas limbah ke dalam ruangan. Sedangkan dari sisi operasi, keberadaan clean out, SOP pemeliharaan, serta dokumentasi jaringan perpipaan akan mempermudah proses inspeksi maupun pengembangan sistem di masa mendatang. Secara keseluruhan, konsep usulan memberikan peningkatan pada aspek keandalan sistem, sanitasi, kemudahan operasi, serta pemeliharaan dibandingkan dengan kondisi existing yang diamati di lapangan. Saya akan menutup presentasi ini dengan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan rancangan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, analisis teknis, serta penyusunan konsep rancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem plumbing pada pantry TPS 3R Panji Sinar Agung masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip sistem plumbing terpadu. Beberapa komponen penting seperti grease trap, sistem fan, clean out, serta dokumentasi teknis jaringan perpipaan belum dapat diidentifikasi pada kondisi existing sehingga berpotensi memengaruhi keandalan sistem dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan air bersih pada pantry diperkirakan sebesar 414 liter per hari, sedangkan debit air limbah sekitar 331 liter per hari, yang didominasi oleh grey water. Meskipun debitnya relatif kecil, kualitas air limbah yang mengandung fat, oil, dan grease tetap memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar tidak menimbulkan penyumbatan maupun gangguan sanitasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini diusulkan konsep plumbing terpadu yang mengintegrasikan sistem penyediaan air bersih, sistem penyaluran air limbah, individual fan, grease trap, clean out, serta program operasi dan pemeliharaan ke dalam satu sistem yang saling mendukung. Dengan konsep tersebut, diharapkan sistem plumbing tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional pantry, tetapi juga meningkatkan efisiensi hidrolika, kualitas sanitasi, kemudahan pemeliharaan, serta mendukung keberlanjutan fasilitas pendukung TPS 3R di masa mendatang. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya mempresentasikan filosofi dari sistem plumbing yang telah dirancang. Saya ingin menutup pembahasan ini dengan sebuah kutipan yang menjadi refleksi dari keseluruhan konsep yang saya usulkan. Protecting life through unified management of building infrastructure for next generation green sanitation. Kutipan ini memiliki makna bahwa sistem plumbing bukan sekedar jaringan perpipaan yang mengalirkan air, tetapi merupakan bagian dari infrastruktur bangunan yang berperan dalam melindungi kesehatan manusia, menjaga kualitas lingkungan, serta mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan. Melalui pendekatan plumbing terpadu, setiap komponen, mulai dari penyediaan air bersih, penyaluran air limbah, sistem fan, grease trap, hingga pemeliharaan, bekerja sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan sistem yang efektif, aman, dan ramah lingkungan. Semua konsep yang saya susun ini dapat memberikan manfaat, baik semoga konsep yang saya susun ini dapat memberikan manfaat baik sebagai referensi akademik maupun sebagai gambaran penerapan sistem plumbing pada fasilitas pendukung TPS 3R maupun bangunan sederhana lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selama saya menyampaikan presentasi ini, saya menyadari bahwa tugas besar ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik, saran, maupun masukan yang membangun untuk penyempurnaan ke depannya. Dengan demikian, saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.